Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tazkiyatun Nafs LHW MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan SD serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suhaibatul Aslamiyah dari program studi PGSD semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai landasan filosofi pragmatisme dan juga landasan filosofi skolatisisme. Selanjutnya, pengertian landasan filosofi pragmatisme. Jadi, pragmatisme merupakan reaksi atau kritik terhadap filsafat yang telah berkembang sebelumnya, seperti idealisme, realisme, rasionalisme, dan juga lain sebagainya. Pragmatisme ini merupakan suatu filsafat yang menggunakan konsekuensi-konsekuensi praktis sebagai standar untuk menunjukkan nilai kebenaran. Jika ditelusuri lebih jauh, pragmatisme ini dilatar belakangi oleh pengaruh dari pikiran-pikiran relativisme dari filsuf Yunani seperti dari Heraklitus. Nah, yang terkenal dengan kredonya Pantare atau semuanya itu mengalir. Segala sesuatunya tak ada yang menetap, melainkan berubah. Nah, selain dipengaruhi pula oleh pikiran-pikiran dari sofistik seperti dari Protagoras pun menganut relativisme. Baginya kebenaran itu bersifat relatif. Manusia adalah ukuran segala sesuatunya. Nah, kalau menurut Robert N. Beck pada tahun 1979, beliau ini menyatakan bahwa pragmatisme berkembang dalam interaksinya dengan pengalaman bangsa Amerika, perkembangan sains pada abad ke-19, dan juga secara khusus dipengaruhi oleh teori evolusi. Sejalan dengan perkembangan itu, pragmatisme ini telah menjadi gerakan dalam bidang hukum, politik, pendidikan, dan sebagainya. Pragmatisme ini merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu itu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktisnya. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran itu didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu sendiri, atau ukuran kebenaran didasarkan kepada kemanfaatan dari sesuatu itu kepada manusia. Selanjutnya, hubungan pragmatisme terhadap pendidikan. Yang pertama, dari sudut pandang kurikulumnya. Jadi dalam pandangan pragmatisme, kurikulum sekolah itu seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan masyarakat dalam pendidikan. Karena materi pembelajaran adalah alat untuk memecahkan masalah-masalah individual dan juga siswa itu secara perorangan ditingkatkan atau dikonstruksikan, dan secara yang bersamaan maka masyarakat dikembangkan. Karena itu adalah masalah-masalah masyarakat yang demokratis, jadi harus menjadi bentuk dasar kurikulum. Dan makna pemecahan ulang masalah-masalah lembaga demokrasi juga harus dimuat dalam kurikulum. Karena itu, kurikulum itu harus menjadi yang pertama, berbasis pada masyarakat. Yang kedua, cita-cita demokratis. Yang ketiga, pemecahan demokratis pada setiap tingkat pendidikan. Yang keempat, kelompok batasan tujuan-tujuan umum masyarakat. Dan yang kelima, bermakna kreatif untuk pengembangan keterampilan-keterampilan baru. Selanjutnya, dalam metode pendidikan. Penganut pragmatisme ini mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan. Untuk peran guru dan siswa dalam pragmatisme, belajar itu selalu dipertimbangkan untuk menjadi seorang individu. Dalam pembelajaran, peranan guru itu bukan untuk menuangkan pengetahuannya pada siswa atau hanya mentransferkan pengetahuannya pada siswa, sebab ini merupakan usaha yang tidak akan berhasil nantinya. Untuk membantu siswa, guru itu harus berperan menjadi yang pertama, menyediakan berbagai pengalaman yang akan munculkan motivasi siswa. Selanjutnya, membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik. Selanjutnya lagi, membimbing merencanakan tujuan-tujuan individual dan juga kelompok. Membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah, dan juga bersama-sama kelas mengevaluasi apa yang telah terjadi. Selanjutnya, landasan filosofi skolatisisme.
Jadi skolatisisme berpandangan bahwa kenyataan sebenarnya terdiri atas kenyataan fisik dan material serta kenyataan rohaniah dan cita yang lebih tinggi daripada kenyataan fisik dan material. Tujuan pendidikan adalah membantu individu mencapai tingkat tertinggi sebagai manusia, yaitu manusia yang berkembang penuh akal pikirannya dan yang tunduk patuh kepada hukum dan Tuhan. Skolatisisme adalah hasil penyatuan pemikiran falsafah dan pemikiran teologi. Jadi filsafat ini juga disebut skolastik menurut Harun Handiwijono pada tahun 1992. Dan sebutan skolastik ini mengungkapkan bahwa pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Selanjutnya, hubungan skolatisisme terhadap pendidikan. Jadi pendidikan itu harus bertujuan untuk mengembangkan potensialitas manusia secara penuh menurut doktrin skolastik. Karena manusia adalah rational being atau animal rational, jadi keseluruhan potensinya itu meliputi intelektual, fisikal, volisional, dan juga vokasional. Jadi konsekuensinya adalah sekolah harus menyediakan kesempatan-kesempatan bagi setiap siswa untuk mengembangkan akal atau pikirannya dan memperkuat kemauannya. Jadi pendidikan adalah lengkap hanya jika tujuannya memuat eksistensi umat manusia di masa depan dalam surga dan juga eksistensi lahiriah di muka bumi. Isi pendidikan itu harus meliputi agama dan juga ilmu kemanusiaan. Jadi dalam disiplin matematika, logika, bahasa, dan teorika juga dipandang penting dalam konteks ini. Jadi isi pendidikannya itu meliputi pendidikan liberal yang mencakup pengembangan mata pelajaran yang fundamental yang berkenaan dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan juga kemampuan intelektual. Nah, adapun bagi orang-orang yang tertentu itu diberikan pula studi mata pelajaran yang instrumental yang dibutuhkan untuk hidup. Jadi isi kurikulumnya sendiri bersumber dari buku-buku sumber atau the great book dan juga doktrin-doktrin yang dipandang memuat pengetahuan dan juga nilai-nilai yang universal dan juga yang abadi. Untuk metode pendidikannya sendiri itu diutamakan metode mendisiplinkan pikiran atau disciplining the mind. Jadi latihan formal dan juga persiapan jiwa dan juga katekisme. Selanjutnya untuk peranan guru dan siswa, guru itu harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya karena guru mempunyai wewenang untuk mengatur kelas. Untuk orientasi pendidikan skolatisisme adalah perennialisme. Karena hal ini itu dapat dipahami bahwa pendidikan skolatisisme ini menekankan pengetahuan-pengetahuan dan juga nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, absolut, menetap atau abadi, serta prinsipnya yang religius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan filosofi pragmatisme dan juga landasan filosofi skolastisisme. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.